Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Putra Satria dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan tentang perlawanan Pattimura. Peta konsep dari perlawanan Pattimura adalah latar belakang, tokoh pemimpin, dan kronologisnya. Latar belakang. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan VOC di Maluku kembali dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah berkuasa kembali pada tahun 1816 dengan berakhirnya pemerintah Inggris di Indonesia pada tahun 1811 hingga 1816. Berikut adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ini menyebabkan timbulnya berbagai perlawanan rakyat Maluku. Yang pertama adalah kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Yang kedua adalah pemerintah kolonial Belanda memperlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Yang ketiga adalah pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku, sehingga menambah kegelisahan rakyat. Yang keempat adalah Belanda juga mulai menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Dan yang terakhir adalah pemecatan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja, serta pengiriman orang-orang Maluku untuk dinas militer ke Batavia. Dan ini adalah tokoh pemimpin dari perlawanan Maluku, yaitu Kapitan Pattimura dan Christina Marta Tiahahu. Yang pertama adalah Kapitan Pattimura. Nama asli dari Kapitan Pattimura adalah Thomas Matulesi. Dia dinilai memiliki kecakapan di bidang kepemimpinan dan militer. Pada saat Inggris berkuasa di Maluku, Pattimura memasuki dinas militer dengan pangkat terakhir, mayor. Pattimura meninggal karena dihukum gantung di benteng Victoria di kota Ambon. Dan yang kedua adalah Christina Marta Tiahahu. Dia adalah Sri Kadi dari Maluku, seorang pejuang wanita yang pemberani dan konsekuen dengan cita-citanya. Dia tak hanya berjuang dengan angkat senjata, namun juga mengobarkan semangat kaum perempuan. Marta Tiahahu meninggal karena sakit dan jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Kronologis perlawanan Pattimura. Pertama adalah kronologisnya, yaitu serangan pertama yang dilakukan pada tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Yang kedua adalah bakar perahu-perahu pos di Porto. Yang ketiga adalah keesokan harinya menyerang benteng Durstede. Dan yang terakhir berhasil merebut benteng Durstede dan menewaskan Residen Van den Berg. Lalu pada tanggal 19 Mei 1817, Belanda berusaha merebut kembali benteng Durstede dengan bantuan dari Ambon. Pasukan yang dipimpin oleh Mayor Bedges datang dari Ambon. Kekuatan dipusatkan di benteng Zeelandia. Pasukan yang dipimpin Pattimura berusaha menggagalkan bantuan itu. Lalu Raja Maluku mengerahkan rakyatnya untuk menyerang benteng Zeelandia. Belanda berusaha menerobos kepungan rakyat dan lanjut jalanan ke Saparua. Terjadinya perang sengit di Saparua. Dan terakhir berhasil menewaskan Mayor Bedges dan benteng Durstede. Kemenangan yang gemilang ini menambah semangat juang rakyat Maluku, sehingga perlawanan meluas ke daerah lain seperti Seram, Hitu, dan lain-lain. Perlawanan rakyat di Hitu ditangani oleh Ulu Paha. Karena pengkhianatan terhadap bangsa sendiri, akhirnya Ulu Paha terdesak dan tertangkap oleh Belanda. Berikut adalah ini kronologinya, yaitu Belanda masih berusaha untuk merebut benteng Durstede. Belanda mendatangkan bala bantuan dari Batavia berupa kapal yang dilengkapi dengan meriam. Benteng Durstede dihujani meriam. Akhirnya benteng Durstede dapat direbut oleh Belanda dan pasukan Pattimura melanjutkan perjuangan dengan siasat perang gerilya.
Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Pattimura. Beberapa pengikut Pattimura tewas. Akhirnya Belanda mengeluarkan ultimatum untuk menangkap Pattimura. Pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Pattimura. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dan teman-teman menjalani hukuman gantung di depan New Victoria di Ambon. Sementara Kapitan Paulus Tiahahu ditembak mati dan putrinya berusaha untuk melanjutkan perang gerilya itu. Namun, itu tidak bertahan lama. Akhirnya Marta Tiahahu tertangkap dan diasingkan ke Jawa. Marta Tiahahu meninggal pada tanggal 2 Januari 1818 dan jenazahnya dibuang antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Ini adalah gambar benteng New Victoria. Benteng Durstede. Benteng Durstede dibangun pertama kali oleh Portugis pada tahun 1676. Kemudian direbut, dimanfaatkan dan dibangun kembali oleh Gubernur Ambon. Benteng Durstede berfungsi sebagai bangunan pertahanan serta pusat pemerintahan VOC selama menguasai Saparua. Pada 16 Mei 1817, benteng itu diserbu oleh rakyat Saparua di bawah pimpinan Kapten Pattimura. Jatuhnya benteng Durstede di tangan rakyat Maluku mengakibatkan kedudukan VOC di Ambon dan Batavia goncang. Oleh karena itu, VOC memusatkan perhatiannya untuk merebut kembali benteng. Untuk mengenang jasa Thomas Matulesi atau Kapten Pattimura, maka pemerintah mengabdikan melalui uang Rp1.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.